البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Al-haditsus tsani wa salasun ba'da 832 wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi masir. Di suatu malam di dalam perjalanan saya pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian beliau mengatakan kepada saya, "Ama akama, apakah engkau membawa air?" Ini terjemahan mudahnya ya. Kalau terjemahan secara bahasa, apakah engkau disertai air? Agak susah. Qultu na'am, saya mengatakan ya. Fa nazala an rahilatih. Kemudian Rasulullah turun dari kendaraannya. Famasya hatta tawara fi sawadil lail. Selanjutnya Nabi berjalan sehingga beliau bersembunyi, tawara bersembunyi di gelapnya malam. Ya, tertutup oleh suasana yang kelam. Summaja, setelah itu beliau datang, fa afraghtu alaihi minal idawah. Selanjutnya saya mencurahkan atau mengucurkan air dari bejana kepada Nabi. Faghasala wajhah. Setelah itu beliau mencuci wajahnya. Wa alaihi jubbatun min suf. Dalam keadaan beliau memakai jubah dari bulu wol seringnya ya, dari kambing biri-biri itu, kambing kibas. Falam yastati ayyukhrija dhira'aihi minha. Kemudian Nabi tidak mampu untuk mengeluarkan kedua lengannya, lengan bawah dari jubah tadi, yaitu untuk menyingsingkan lengan baju susah. Hatta akhrajahuma min asfalil jubah, sehingga beliau mengeluarkan kedua tangan beliau itu dari bawah jubahnya, ya terpaksa lewat bawah. Fa ghassala dhira'aih, kemudian beliau mencuci kedua lengannya. Wa masaha bi ra'sih, dan mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li angzi'a. Naza'a yang zi'u, tapi di sini qiraah yang dipilih di sini naza'a yang za'u, berarti li angza'a. Kemudian saya memiringkan badan turun untuk melepaskan khuffaih, kedua khufnya. Faqal, maka Nabi mengatakan da'huma, biarkan kedua khuf tadi. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan keduanya itu apa? Di sini dhamirnya kembali kepada qadamain. Memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci, memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf. Wa masaha alaihima, dan Nabi mengusap di atas kedua khuf. Muttafaqun alaih. Thayyib, riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul kummain. Dalam keadaan Nabi memakai jubah dari Syam, yang mana kedua lengannya itu, kedua lengan bajunya itu sempit. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat lagi, anna hadhil qissah kanat fi ghazwati Tabuk. Peristiwa ini, cerita ini terjadi di waktu perang Tabuk. Baik. Di sini Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bercerita, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika saya pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailah, di suatu malam, fi masir, di suatu perjalanan. Telah disebutkan tadi di riwayat yang lain di dalam perang Tabuk, dan itu memang di malam hari. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ini adalah menjelang subuh. Jadi memang perjalanannya itu ya agak berat, menjelang subuh masih terus berjalan dan tidak tidur. Bukan berarti sepanjang malam tidak tidur, tapi peristiwa itu terjadi dalam keadaan Nabi tidak tidur. Mungkin sudah tidur tadi atau apa. Hanya dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, disebutkan ini sudah mendekati waktu subuh, mendekati waktu fajar.
Dan pada waktu itu Nabi disertai oleh Mughirah bin Syu'bah. Dalam perang Tabuk, pasukan berapa jumlahnya? Kurang lebihnya 34.000. Dan mereka tidak dalam satu rombongan, mereka berpencar-pencar, agak berjarak. Sebagaimana dilihat di dalam riwayat Abi Qatadah dan lain-lain yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim itu. Untuk apa itu polanya. Jadi bukan langsung beribu-ribu dalam satu rombongan, tapi agak jauh terpencar. Dan nantinya Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat subuh, karena rombongan yang jumpa tanah lapang di depan sana, mereka melihat Nabi agak lambat karena udzur ini, udzur itu. Ya wajar, pasukan berpuluh-puluh ribu macam itu susah untuk semuanya langsung mencapai tempat yang sama. Pasukan direntang panjang sekali ke belakang. Terkadang Nabi bersama Mughirah, terkadang Nabi bersama Abu Qatadah, dan terkadang bersama Bilal. Zata lailah disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullah, Zatu lailah ini idhofah kepada dirinya sendiri. Maksudnya betul-betul itu malam hari secara hakiki. Betul-betul memang malam, bukan sekedar baru maghrib, bukan. Fi masir, di suatu perjalanan perang, bukan wisata ke Langkawi. Ini perjalanan yang serba susah. Allah Ta'ala menamakan perang Tabuk dengan apa itu? Sa'atul usrah, suasana yang sangat susah. Faqala li, kemudian Nabi bertanya kepadaku, ama agama, apakah engkau disertai air, yaitu engkau membawa air. Disebutkan oleh Al-Karmani, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam tafsir mereka berdua, ini mengisyaratkan Nabi minta bantuan air. Dan dua-duanya mengatakan ini menunjukkan boleh minta bantuan tatkala memang memerlukan. Memerlukan bantuan seperti ini. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk istinja, untuk membersihkan diri dari najis. Padahal kita tahu apa? Boleh, istijmar itu boleh. Tetapi kenapa tetap pakai air? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, istijmarnya itu adalah untuk memutuskan najis dari tempat keluarnya najis. Tetapi boleh jadi tangan kita terkena sedikit percikan air kencing atau apa. Nabi tidak mencukupkan diri dengan menggosokkan ke tanah, tapi pakai air. Makanya kata Al-Hafidz, sebagian ulama menyebutkan, yaitu selama masih memungkinkan, bukan betul-betul darurah, maka tetap memakai air untuk membersihkan tangan yang kena najis itu. Adapun kalau sudah sangat terpaksa, boleh, karena tanah itu sendiri sebagai mutahhirah, sebagai penyuci. Tapi kalau tidak betul-betul terpaksa, masih ada air dari teman-teman dan tidak sampai menyusahkan mereka, boleh untuk kita minta air dari mereka dan kita menggunakan air itu untuk membersihkan tangan. Dan ini Nabi minta air itu bukan untuk wudhu, wudhunya nanti, pembahasan wudhu nanti. Setelah beliau datang kembali ke Mughirah bin Syu'bah, ini dibahas pertanyaan ama agama ini bukan minta air untuk wudhu, tapi untuk membersihkan diri dari najis. Fakultu na'am, saya mengatakan ya. Kata Al-Hafidz, ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi dan para sahabat mereka itu memang suka untuk menjaga kesucian. Maka di sini disunahkan, kata mereka, istihbab al-mudawamah ala thaharah, senantiasa menjaga kesucian. Buktinya apa? Selalu mempersiapkan air. Dan Mughirah tidak mengatakan ini air untuk minum wahai Rasulullah, tidak. Dan Rasulullah dan Mughirah paham maksudnya adalah untuk membersihkan diri dari najis. Berarti memang mereka berusaha mempersiapkan diri, mempersiapkan air untuk bersuci. Menunjukkan memang mereka senantiasa berusaha untuk menjaga kesucian. Dan ini mustahab, bukan berarti wajib selalu dalam keadaan suci. Siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu terus-menerus macam itu. Tapi diusahakan dan disukai. Fanazala an rahilatih. Kemudian Nabi turun dari kendaraannya. Ini sunnahnya, mustahabnya. Walaupun boleh, tapi tentunya buruk kan. Bagaimana kencing di atas onta? Itu buruk sangat, tinggi sekali. Nanti boleh memercik kemana-mana. Maka Nabi turun. Kemudian famasya, setelah itu beliau berjalan hatta tawara fi sawadil lail, sehingga beliau bersembunyi di kegelapan malam.
sawat, yaitu hitamnya malam. Tapi apakah wajib kalau kencing itu turun dari kendaraan? Tidak wajib, karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Tapi sebaiknya begitu agar kencingnya itu tidak memercik kemana-mana, memercik ke kendaraan. Nanti tahu-tahu baju kita mengusap kendaraan tadi, akhirnya jadi kena najis. Dan boleh juga untuk tetap kita di kendaraan, tapi ya kencingnya keluar kan, jangan di dalam. Karena ini sekitar kendaraan, bukan karavan. Karena boleh jadi di suatu tempat kita khawatir jangan-jangan turun nanti malam-malam lagi, kita tak tahu ada kalajengking kah, ada ular kah, atau hewan apa. Sementara ini yang kencing anak kecil, kita khawatir juga misalkan. Nah boleh, entah bagaimana, tinggal dibuka pintu, kencing keluar. Tapi diusahakan jatuhnya itu ke tempat yang agak dalam, mungkin longkang-longkang itu, selokan atau sungai misalkan. Baik. Jangan sampai tempatnya itu mungkin mendatar sama dengan kendaraan sehingga nanti memercik ke kendaraan itu atau memercik ke kaki anak kita sendiri sehingga nanti najisnya tersebar. Yang penting diperkirakan, jangan sampai membahayakan kita najisnya itu atau membahayakan orang lain. Jangan asal kencing padahal di bawah ada orang sedang mandi, ya kasihan. Seperti yang diceritakan pernah terjadi itu, orang di atas sana berak, yang di bawah sedang mandi di air terjun, nah kepalanya kena najis. Ya kasihan, kena rezeki. Kalau kencing mungkin langsung hilang kan, namanya sungai, tapi kalau berak kasihan kepalanya dikena pup. Kemudian disebutkan di sini, disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, disukai untuk menjauh tatkala membuang najis, tatkala kencing atau berak. Kalau berak ini lebih dikuatkan lagi. Kenapa? Karena mengganggu. Kalau sampai mengganggu baunya itu, mengganggu orang lain, itu haram, bukan sekedar makruh, itu haram. Adapun kalau kencing itu lebih ringan. Buktinya apa? Dalam hadis Hudzaifah, Nabi kencing dalam keadaan Hudzaifah di dekat situ. Yang penting apa? Baunya itu tidak sampai mengganggu. Tapi kita perhatikan kalau sudah makan jengkol 2 kg, tahu-tahu langsung kencing dekat orang itu, kasihan nanti dia hidungnya sakit. Ya petai, iya petai. Sebagian bilang petai juga, ada yang bilang jengkol atau jering atau apa mungkin yang hitam-hitam. Sumaja, setelah itu Nabi datang lagi. Fa'afraghtu alaihi minal ijawah. Kemudian saya mencurahkan air kepada Nabi dari bejana. Nah, ini sekarang baru untuk masalah wudhu. Imam Al-Bukhari membuat bab khusus, bolehnya mewudhukan orang lain. Wudhu yang macam mana? Yaitu membantu kita mencurahkan air sedikit demi sedikit, dia mencuci tangannya, mencuci wajah dan seterusnya. Adapun kalau sangat terpaksa, orangnya sakit, boleh diwudhukan, walaupun ini kalau tidak ada udzur ini makruh. Yaitu apa? Kita yang memegang air, kemudian kita cuci wajah dia, cuci tangan dia, ini makruh. Harusnya apa? Masing-masing wudhu sendiri-sendiri. Tapi kalau sakit, ini udzur, namanya sakit. Kemudian faghasala wajhahu, beliau mencuci wajahnya. Maksudnya apa? Wudhu biasa. Tapi wa alaihi, cerita berikutnya, wa alaihi jubbatun min suf, dalam keadaan beliau memakai jubah dari kain wol untuk menahan cuaca yang sejuk. Ya malam-malam kan sangat dingin, terutama gurun pasir. Siangnya panas, malamnya sangat dingin. Itu gurun pasir, dan memang apa? Musim di waktu itu memang musim sangat panas siang harinya. Kita tahu yang namanya perang Tabuk itu di musim yang sangat panas, sebagaimana disebutkan dalam kitab sirah, sebagaimana disebutkan hadis muttafaqun alaih dari Ka'ab bin Malik. Iya, sangat panas waktu itu. Malamnya itu sangat dingin, terutama di wilayah gurun. Setelah itu dikatakan di sini falam yastati ayyukhrija dzira'aihi minha. Kemudian Nabi tidak mampu untuk mengeluarkan lengan bawahnya dari jubah tadi, yaitu dari lengan bajunya. Kenapa tidak mampu? Masuk mampu, kenapa keluar susah? Ya namanya apa? Namanya tasmir. Tasmir, apa itu namanya? Menyingsingkan. Kalau kain kita nipis, mudah saja itu. Kain-kain yang tipis mudah. Tetapi masalahnya ini dohirnya adalah sebagai jaket yang tebal dari kain wol lagi, untuk disingsingkan tentunya
susah. Dulu kenapa? Iya, tebal sangat. Dulu di Damas bulan-bulan pertama memang sangat dingin itu. Ana beli memang memang dia tebal sekali, beli 400 real. Tak boleh kita tarik ke atas, sangat susah, terpaksa memang dilepas. Tangannya dikeluarkan dari bawah misalkan, kalau tidak ada kancing-kancing, tak ada butangnya itu. Baik, masuknya mudah, tapi untuk dising-singkan itu sangat susah, dilinting susah. Kemudian kata beliau, iya, betul. Iya. Masuknya mudah, boleh, tapi begitu dilinting susah sekali, untuk sampai ke siku sangat susah. Terpaksa dilepas memang. Tayyib, fa ghassala dhira'aih. Setelah itu beliau mencuci kedua lengan bawahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain muttafaqun alaih, apa itu? Ila mirfaqaih. Memang mencuci tangan sampai ke siku, termasuk siku juga dicuci. Jangan sampai sikunya tidak tercuci, nanti wudunya tidak sah. Wa masaha bi ra'sih, dalam riwayat yang lain masaha ra'sahu, mengusap kepala, dan ini satu kali, sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan juga dirajihkan oleh Al-Hafidz sendiri dan yang lain-lain, yaitu mengusap itu hanya satu kali. Al-Hafidz merajihkannya tidak terlalu tegas, karena memang menyelisihi madhab itu susah, menyelisihi imam kelompok itu memang sangat berat. Baik. Adapun Ibnu Qudamah, tenang aja beliau, karena beliau memang lebih tegas dari Al-Hafidz dalam masalah yang seperti ini. Bagaimana dengan madhab pemimpin madhab sendiri, yaitu madhab Hanabilah? Diriwayatkan dari Imam Ahmad ada dua pendapat, mengusap semua atau mengusap sebagian. Baik. Baknya lil ilsaq, kata Al-Hafidz, kata Imam Ibnu Qudamah dan lain-lain, yaitu betul-betul memang mengusap kepala. Jadi baknya bukan tabaidiyah sebagian, bukan. Dan ini juga dirajihkan oleh Al-Hafidz, baknya bukan tabaidiyah. Keliru Imam Syafi'i. Baik, menyalahkan pemimpin kelompoknya. Tapi nggak apa-apa, karena ini keliru, dikatakan keliru. Summa ahwa itu li'angza'a khuffaih. Ahwa yaitu amala, yaitu mencondongkan badan. Kata Al-Hafidz, sebagian yang lain mengatakan yaitu turun, badannya turun sambil membungkukkan badan. Li'angzi'a khuffaih, untuk saya mencabut, melepaskan kedua khufnya. Kenapa? Karena berdalilkan dengan keumuman ayat untuk mencuci kaki. Berarti memang yang menutupi kaki wajib dihilangkan lebih dahulu, dilepaskan kasutnya itu, khufnya. Tapi ternyata Nabi mengatakan dakhuma, biarkan keduanya. Kata para pensyarah, ini menunjukkan boleh beramal berdasarkan pemahaman. Yaitu bagaimana? Al-Mughirah tatkala beliau membungkukkan badan, Mughirah tak bercerita, wahai Nabi saya akan berbuat begini-begini. Tapi Nabi paham apa yang diinginkan oleh Mughirah, yaitu hendak melepaskan khuf. Maka berdasarkan pemahaman Nabi kemudian berfatwa, biarkan saja. Nah, ini boleh berfatwa berdasarkan pemahaman, dan pemahamannya adalah tepat, bukan pemahaman yang ternyata keliru-keliru, bukan. Fa ini taklil. Adkhaltuhuma tahiratain, memasukkan kedua kaki saya dalam keadaan suci. Kata Ibnu Battal dan lain-lain, Ilah ini menunjukkan syarat, yaitu syarat mengusap khuf adalah kaki yang ada di dalam khuf itu dalam keadaan sudah suci sebelumnya. Sucinya dengan apa? Sucinya adalah dengan wudu. Kenapa? Karena kesuciannya tadi dinisbatkan kepada kaki. Kesucian kaki itu dengan apa? Dengan wudu, bukan dengan tayamum. Adapun kalau sebelumnya tayamum, kemudian tayamum batal, kemudian tayamum lagi, nah ini kaki belum suci. Apabila tatkala tayamum batal itu khufnya dilepas, maka dia dihukumi tidak suci kakinya itu. Wajib wudu lebih dahulu. Karena Nabi menisbatkan kesucian pada kaki, bukan kepada seluruh jasad beliau. Kesucian kaki itu dengan apa? Dengan pencucian, bukan sekedar dengan tayamum. Tayamum hanya di wajah dan telapak tangan. Memang ini khilaf, tetapi itulah yang rajih. Jadi Nabi
kesucian kaki beliau berarti apa? Sebelum-sebelumnya mungkin waktu Isya atau sebelumnya lagi beliau memang sudah mencuci kakinya, sudah berwudu sebelum itu dengan wudu yang ma'ruf. Baik. Sekarang huma ini bagaimana domir kembali tanpa kembali kepada isim dohir. Ini menyelisihi peraturan bahasa Arab. Huma mestinya kembali ke isim dohir. Mana isim dohir kaki? Tak ada di situ. Kata para ulama boleh asalkan dipahami. Huma kembali ke isim dohir yang tidak dohir, isim dohir yang tidak dohir, tapi dipahami oleh kedua belah pihak. Atau kata sebagian pensyarah ini mimbabil qalb, yaitu terbalik. Huma kembali kepada isim dohir terdekat yaitu khuf. Aku memasukkan khuf dalam keadaan, ini susah tapi ya, dalam keadaan apa yang suci? Jelas kaki, makanya mau tidak mau ada kaki, tapi tidak disebutkan di dalam lafadz tadi. Dan juga sebenarnya yang dimasukkan kakinya atau khufnya, memang ini menurut pendapat kedua ini boleh dibalik, memasukkan khuf ke dalam kaki. Yang betul sebenarnya memasukkan kaki ke dalam khuf. Memang boleh terbalik, tapi jelas pendapat pertama lebih tepat, yaitu isim dhamir kembali pada isim dhahir yang terhapus. Itu aja sudah. Wa masaha alaihima, Nabi mengusap ke atas khuf. Kata Al-Karmani rahimahullah, ini menunjukkan yang diusap adalah atasnya, bukan bawahnya. Sebagaimana dalam hadis Ali juga. Baik, ala, bukan di bawah. Karena telah dijelaskan oleh para ulama tujuan dari apa itu namanya, mengusap khuf ini adalah mimbabit takfif, memberikan keringanan. Tak layak keringanan itu justru malah diletakkan di bagian bawah. Karena kalau sampai kita mengusapkan tangan yang basah ke telapak khuf, justru yang timbul adalah at-talwis. Jadi apa? Jadi debunya bukan malah bersih, tetapi justru debunya berair, malah jadi kotor itu. Jadi berlumpur. Dan ini menyelisihi hikmah. Makanya yang diusap adalah bagian atas. Secara umum bagian atas debunya itu sedikit aja kan di atas khuf. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Sebenarnya masih ada ya, tapi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, sisa dari syarahnya itu dari dua riwayat itu, wallahu a'lam.